Selamat datang di kanal YouTube ini, ketemu dengan gua lagi. Terima kasih karena sudah klik video ini dan udah nonton video ini juga. Di video kali ini kita sedikit pindah dari warnet ke rental PS. Nah, gua jelasin dikit apa itu rental PS. Jadi di awal tahun 2000-an, selain warnet ada tempat lain di mana biasanya para gamers di zaman itu menghabiskan waktu, yaitu di rental PS. Di sini mereka nyewain PlayStation untuk bisa dimainin sama orang yang datang ke sana. Nah, di tahun 2000-an awal itu rental PS1 cukup jadi primadona karena pilihan gamenya yang banyak dan karena gak butuh internet untuk main. Pilihan gamenya juga banyak. Nah, di video ini gue akan bahas 5 game PS1 yang sering dimainin di rental PS. Langsung aja silakan tonton. Kita ke game yang pertama. Kalau ngomongin game yang paling sering jadi rebutan di rental PS1 Indonesia, Tekken 3 jelas ada di urutan teratas. Game ini rilis tahun 1997 di arcade dan kemudian masuk ke PlayStation 1 tahun 1998, dan sejak itu langsung jadi favorit banyak orang. Di era itu, hampir setiap rental PS1 pasti punya kaset Tekken 3, dan biasanya selalu ada suara stick dipencet kenceng sama teriakan pemain yang lagi adu combo. Buat banyak anak 90-an dan awal 2000-an, Tekken 3 bukan cuma game fighting, tapi bagian dari masa kecil. Secara gameplay, Tekken 3 menawarkan pertarungan 3D yang terasa lebih halus dan cepat dibanding seri sebelumnya. Karakternya juga makin banyak dan ikonik, mulai dari Jin Kazama, Hwoarang, Ling Xiaoyu, sampai Eddie Gordo yang jurusnya sering bikin tombol jadi korban. Setiap karakter punya gaya bertarung dan combo yang berbeda, jadi pemain bisa pilih sesuai gaya main masing-masing. Modenya juga variatif. Gak cuma arcade dan versus, tapi ada juga Tekken Force dan Tekken Ball yang bikin game ini gak cepat ngebosenin. Yang bikin Tekken 3 unik adalah keseimbangan antara mudah dimainkan tapi sulit dikuasai. Anak rental biasanya asal pencet tombol, tapi yang udah hafal combo, bisa jadi raja rental yang susah dikalahin. Belum lagi momen klasik kayak Kalah TV selalu bilang, "Ulan, tadi belum siap." Atmosfer kompetitif di rental PS1 bikin setiap pertandingan terasa penting, walaupun cuma buat gengsi. Kenapa Tekken 3 bagus? Karena dia berhasil jadi game fighting yang aksesibel tapi tetap dalam secara mekanik. Grafiknya di zamannya keren, animasinya halus, dan karakternya memorable banget. Ditambah fakta kalau game ini populer banget di rental PS1 Indonesia, bikin Tekken 3 lebih dari sekadar game. Dia jadi simbol adu skill dan persahabatan di depan TV tabung. Sampai sekarang pun, namanya masih sering disebut sebagai salah satu game fighting terbaik sepanjang masa. Nah, kita ke game yang kedua. Kalau ada satu game balap yang hampir selalu ada di rental PS1 Indonesia selain game bola dan fighting, itu pasti Crash Team Racing atau yang biasa kita sebut CTR. Game ini rilis tahun 1999 dan dikembangkan oleh Naughty Dog, studio yang sama di balik seri Crash Bandicoot. Di zamannya, CTR sering dibanding-bandingin sama Mario Kart, tapi versi PS1 ini punya ciri khas sendiri yang gak kalah seru. Di rental, game ini sering jadi pilihan kalau lagi main rame-rame dan pengen suasana yang lebih santai tapi tetap kompetitif. Secara gameplay, CTR adalah game balap kart dengan berbagai karakter dari dunia Crash Bandicoot. Setiap karakter punya statistik berbeda, ada yang unggul di kecepatan, handling, atau akselerasi. Selain balapan biasa, ada juga mode adventure yang bikin game ini terasa lebih panjang dan menantang. Salah satu fitur paling penting di CTR adalah sistem Power Slide atau Drift Boost. Jadi siapa yang paling jago timing drift, biasanya dia yang bakal melesat jauh di depan. Item-item seperti roket, bom, dan TNT juga bikin balapan makin chaos dan penuh kejutan. Yang unik dan gak bisa dipisahin dari CTR versi rental adalah budaya cheat-nya. Banyak anak rental hafal kombinasi tombol buat unlock karakter rahasia atau bahkan bikin karakter jadi kebal. Kadang sebelum mulai balapan, ada yang sibuk masukin kode dulu biar bisa pakai karakter tertentu tanpa harus tamat adventure. Cheat ini bikin suasana makin seru, walaupun kadang juga bikin ribut kalau ada yang ngerasa nggak adil. Kenapa CTR bagus? Karena dia berhasil gabungin skill dan fun dalam satu paket lengkap. Balapannya cepat, mapnya kreatif, dan selalu ada ruang buat improve teknik drift.
Ditambah lagi kenangan main di rental PS1, duduk dempet-dempetan sambil teriak waktu kena misil di garis finish, bikin CTR jadi salah satu game paling memorable di generasinya. Sampai sekarang pun, banyak yang masih nganggap CTR sebagai game balap car terbaik di era PlayStation pertama. Sekarang kita ke game ketiga, game platformer yang cukup absurd. Nama game ini adalah Pepsi Man. Game ini rilis tahun 1999 dan dikembangkan oleh Kid sebagai game promosi minuman Pepsi. Tapi entah kenapa justru jadi sangat populer di sini. Hampir setiap rental PS1 punya kasetnya, dan biasanya game ini dipilih kalau lagi pengen main santai tapi tetap seru. Karakternya simpel, cuma superhero kaleng Pepsi yang lari tanpa henti, tapi justru itu yang bikin gampang diingat. Secara gameplay, Pepsi Man adalah game endless runner sebelum genre itu booming di mobile. Kita harus ngendaliin Pepsi Man yang terus lari ke depan sambil menghindari berbagai rintangan seperti mobil, lubang, dan benda-benda yang bertebaran di jalan. Kontrolnya sederhana, cuma gerak kiri, kanan, lompat, dan slide. Tapi makin jauh levelnya, makin cepat juga larinya, jadi refleks benar-benar diuji. Ditambah lagi ada cutscene live action yang aneh tapi kocak, bikin game ini terasa makin unik dibanding game PS1 lainnya. Bagian paling memorable tentu ada di level saat Pepsi Man masuk ke dalam tong sampah. Di situ posisi karakternya jadi terbalik, dan kita harus ngendaliinnya dengan arah yang kebalik juga. Kalau biasanya tekan kanan buat tekanan, sekarang malah jadi ke kiri. Momen ini sering banget bikin panik satu ruangan rental, karena otak harus cepat beradaptasi. Banyak yang gagal terus di bagian ini, tapi justru itu yang bikin ketawa bareng teman-teman. Kenapa Pepsi Man bagus? Karena meskipun terlihat sederhana dan bahkan terkesan konyol, game ini punya tantangan yang bikin nagih. Konsepnya gampang dimengerti siapa aja, jadi cocok banget buat suasana rental PS1 yang ramai dan penuh gantian main. Ditambah momen-momen unik seperti kontrol terbalik tadi, bikin Pepsi Man jadi salah satu game yang paling diingat dari era PlayStation pertama. Sampai sekarang pun, namanya masih sering muncul kalau lagi nostalgia soal game rental. Nah, dari game-game santai yang sering dimainin sama bocil rental, sekarang kita ke game yang sering dimainin abang-abang pemain rental. Nama gamenya Winning Eleven. Seri ini populer banget di akhir 90-an sampai awal 2000-an, dan di Indonesia hampir setiap rental pasti punya kasetnya. Bahkan kadang satu tempat bisa punya lebih dari satu karena saking seringnya dipakai. Anak-anak sampai orang dewasa pada antre cuma buat main bola digital ini, apalagi kalau udah bawa nama tim favorit masing-masing. Secara gameplay, Winning Eleven dikenal punya kontrol yang relatif realistis di zamannya. Passing, through ball, crossing, sampai shooting terasa lebih hidup dibanding game bola lain waktu itu. Banyak pemain hafal kombinasi tombol buat trik tertentu, mulai dari one to pass sampai tendangan jarak jauh yang susah ditepis kiper. Bahkan gak jarang pertandingan dijadiin ajang taruhan kecil-kecilan atau judi receh, walaupun cuma buat seru-seruan. Suasana jadi tegang banget, apalagi kalau gol tercipta di menit akhir dan satu ruangan langsung teriak bareng. Kenapa Winning Eleven bagus? Karena dia berhasil bikin pengalaman sepak bola yang kompetitif dan seru banget di masanya. Kontrolnya enak, gameplaynya adil, dan selalu ada ruang buat adu strategi. Ditambah lagi kenangan main di rental PS1, duduk bersebelahan sambil saling sindir tiap kali kebobolan, bikin game ini lebih dari sekadar simulasi bola. Winning Eleven jadi simbol persaingan, persahabatan, dan momen-momen panas yang sampai sekarang masih sering dikenang. Terakhir kita ke game tembak-tembakan. Game legendaris ini bernama Metal Slug. Walaupun awalnya terkenal di arcade, versi PlayStation-nya juga laris banget dan sering jadi pilihan kalau lagi main berdua. Game ini punya gaya run and gun yang cepat, penuh ledakan, dan musuh datang dari segala arah. Di rental, Metal Slug sering jadi game pemanasan sebelum main yang lebih serius, karena gampang dimengerti tapi tetap menantang. Secara gameplay, Metal Slug itu simpel banget. Kita cuma perlu jalan, lompat, dan nembak sambil hindarin peluru musuh. Tapi justru kesederhanaan itu yang bikin nagih. Sepanjang permainan kita bisa dapetin berbagai senjata keren seperti heavy machine gun, rocket launcher, sampai laser.
Ada juga kendaraan ikonik bernama Slug yang bisa kita naikin buat nambah daya hancur. Level-levelnya variatif, mulai dari hutan, gurun, sampai markas militer penuh jebakan. Yang bikin Metal Slug unik adalah gaya visual dan tingkah karakternya yang konyol. Animasi tiap gerakan dibuat detail dan lucu, bahkan saat karakter kena serangan atau berubah jadi gemuk karena kebanyakan makan. Musuhnya juga kadang absurd dan over the top, bikin suasana perang terasa lebih ringan dan penuh humor. Ditambah lagi, seri ini terus berkembang dengan banyak sequel, jadi pemain selalu punya kelanjutan cerita dan tantangan baru. Kenapa Metal Slug bagus? Karena dia berhasil gabungin aksi cepat, desain level kreatif, dan humor dalam satu paket. Mudah dimainin siapa aja, tapi tetap butuh refleks dan kerjasama kalau main 2 orang. Di rental PS1 Indonesia, game ini sering jadi sumber tawa sekaligus adu skill. Sampai sekarang pun, Metal Slug masih dikenang sebagai salah satu game arcade paling ikonik dengan ciri khas yang gak tergantikan. Oke, itu aja dulu untuk video kali ini. Kira-kira ada gak game rental PS kesukaan lu yang masuk ke dalam video ini? Kalau gak ada jangan lupa tulis di kolom komentar, siapa tahu gua akan bahas di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman lu semuanya. Terima kasih dan itu aja.